Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu bapak, saudari-saudara, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam perjalanan karya pewartaannya, Yesus membuat berbagai keputusan atau pilihan dalam tindakannya. Di kalangan orang Yahudi pada zaman itu terdapat berbagai kelompok keagamaan, seperti kelompok orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang-orang Saduki, kaum Selot, dan berbagai kelompok lainnya. Yesus tidak memilih untuk bergabung pada salah satu kelompok, akan tetapi Dia memilih dan membuat sebuah gerakan yang lain, yakni memutuskan untuk melayani orang-orang miskin pada zamannya. Kelompok orang-orang miskin yang menjadi fokus pelayanan Yesus adalah orang-orang sakit, orang-orang yang dianggap pendosa seperti pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan beberapa orang sakit lainnya yang datang kepadanya. Penyembuhan menjadi salah satu model pewartaan yang dipakai Yesus pada saat itu. Coba kita membayangkan pada masa itu, di mana belum ada rumah sakit seperti pada zaman kita sekarang ini, di mana rumah sakit itu ada di mana-mana. Belum ada dokter atau tabib seperti masa kita sekarang ini. Kalaupun ada dokter atau tabib, mungkin mereka masih memiliki pengetahuan yang minim tentang obat-obatan. Maka kehadiran Yesus yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit menggerakkan mereka untuk datang kepadanya. Hal ini tidak berarti bahwa kehadiran atau keinginan orang-orang banyak untuk datang memohon penyembuhan pada Yesus tidak berarti karena mereka menginginkan penyembuhan secara gratis. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu, kita harus memahami bahwa kehadiran orang-orang sakit untuk memohon penyembuhan merupakan salah satu gerakan iman. Kekuatan imanlah yang menggerakkan mereka untuk datang kepada Yesus. Tidak jarang kita mendengar di dalam kisah penyembuhan, Yesus mengatakan kepada mereka, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pernyataan imanmu telah menyelamatkan engkau menunjukkan bahwa penyembuhan itu pertama-tama bukan datang dari Yesus sendiri, tetapi penyembuhan itu terutama datang dari iman yang teguh dari orang-orang yang mengalami sakit itu. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, itulah pernyataan yang sering kali kita dengar. Akan tetapi melalui Injil hari ini kita dapat belajar bahwa segala sesuatu itu juga mungkin bagi siapa saja yang memiliki iman. Orang yang memiliki iman bisa menjadi Allah, yang mana bisa menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, kesulitan, penderitaan, sakit maupun duka menjadi bagian yang tak terpisahkan yang akan selalu kita hadapi dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebagai orang beriman, tentu kita memiliki tanggapan yang berbeda atas kesulitan dan penderitaan hidup yang kita hadapi. Ada orang yang semakin beriman karena mengalami penderitaan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang mulai meragukan imannya dan mulai mempertanyakan
keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Apalagi kenyataan situasi yang sedang kita hadapi sekarang, di mana pandemi virus corona masih merajalela di bumi ini. Melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa kekuatan iman bisa mengatasi segalanya. Ketika kita berhadapan dengan situasi penderitaan di luar batas kemampuan atau nalar atau alam pemikiran kita, kita masih memiliki Tuhan sebagai sumber iman kita, di mana Tuhan menjadi tempat terakhir segala pelarian kita. Seperti orang sakit dalam Injil tadi, kita datang kepadanya dan membawa segala sakit penyakit kita untuk memohon kesembuhan. Kita memiliki iman dan harapan bahwa Allah baik terhadap kita, bahwa Allah bisa mengatasi segala penderitaan yang kita hadapi. Namun ada bahaya bahwa orang pada umumnya, pada orang kebanyakan, mereka pasrah kepada keadaan atau situasi yang mereka hadapi, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai fatalisme. Allah kita tidak hanya maha besar, tetapi Allah kita juga maha kecil. Ia hadir dan bersama kita melalui kemanusiaan Kristus. Allah bukanlah pencipta penderitaan, tetapi Allah membiarkan penderitaan itu ada dan terjadi. Allah itu maha kuasa, bukan berarti bahwa Allah bisa mengangkat atau membebaskan kita dari segala penderitaan yang kita hadapi, tetapi kemahakuasaan yang ditunjukkan melalui tindakannya yang membiarkan kebebasan kita untuk memilih untuk tetap beriman kepada Allah ataukah meninggalkan Allah. Pada akhir renungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi bersama. Apakah kita harus menunggu bencana untuk mengingat Allah dan datang kepadanya? Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.